Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah. Faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja amanah, mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Ankabut 29 ayat yang kedua. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Seluruh nikmat dan karunia yang Allah berikan semoga kita bisa mensyukuri dengan menjalankan ketaatan dan ibadah. Semoga semua ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin hadirin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita sebagai umat Islam pada umumnya sedang diberikan oleh Allah ujian, terutama saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Seluruh mata, telinga, pikiran telah tertuju karena terjadi pembantaian di sana. Di sana bukanlah perperangan lagi, tetapi adalah pembunuhan. Kalau perperangan itu ada adab dan kode etik, dan ada yang tidak boleh dilakukan. Di antaranya perempuan tidak boleh dibunuh, tidak boleh dianiaya. Kenapa? Resikonya kalau perempuan dibunuh atau dihabiskan, maka putuslah generasi. Karena yang melahirkan itu adalah perempuan. Orang tua tidak boleh diganggu. Anak-anak, bahkan sekarang sudah beredar informasi tahun ajaran 2023-2024 tidak ada lagi proses pendidikan. Kenapa? Generasi habis. Jadi bukan perang lagi, pembunuhan. Teroris yang paling teroris adalah itulah Israel.
Jadi kekejamannya sekarang adalah dia sudah membabi buta. Masjid ndak boleh, rumah sakit sekarang ndak, nyo sapurato sadolahnya, berarti dia adalah membunuh. Hadirin kaum muslimin, ada apa sebenarnya? Ada apa yang berada di Palestina, Masjidil Aqsa itu dalam pandangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama sekali adalah Palestina itu, Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkahi. Al-Isra 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'ablihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah pelaksanaan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa ada di sana? Alladzi barakna haulahu. Di sana adalah tempat yang diberkahi Allah. Biasanya kalau keberkahan itu, kalau di Labo itu kan orang ramai-ramai. Mungkin ke rumah saji ndak bara orang yang hadir salat 5 waktu. Kalau dia doan korban itu ramai, itu pasti itu. Jadi oleh sebab itu, tempat yang diberkahi, tempat yang banyak manfaat, keutamaan pasti direbutkan orang, manusia. Apalagi manusia yang rakus. Hadirin kaum muslimin, jadi satu, Palestina Masjidil Aqsa adalah tempat yang mana Allah berikan keberkahan yang sangat luar biasa. Yang kedua, dalam pandangan Allah dan Rasul adalah Masjidil Aqsa kiblat yang pertama umat Islam. Hadirin, saudara-saudara kita, beliau-beliau itu, mereka itu bukan mempertahankan miliknya, tapi milik seluruh umat Islam. Sayang berada di sana. Coba kalau berada di Indonesia, lain pula ceritanya. Jadi oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Jangan hanya sekedar kita melihat, setidaknya doa yang selalu kita mohon kepada Allah. Hanya Allah yang bisa membolak-balik hati manusia. Hanya Allah yang bisa memberikan yang terbaik. Allah mansurna ikhwanana lil muslimin fi Palestin. Allahumma mansur ikhwanana lil muslimin fi Gaza. Hadirin, doa adalah pembuka pintu langit. Doa sangat diijabah bagi orang-orang yang terzalimi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, Palestina Masjidil Aqsa adalah tempat yang sangat mulia dalam pandangan Allah, kiblat pertama umat Islam. Ya, karena kondisi dan situasi orang-orang Israel itu dalam memang dia keras kepala, dia suka membangkang, suka melakukan kemaksiatan, maka Allah tak izinkan lagi, Allah palingkan, perintahkan oleh Allah. Itulah ke Masjidil Haram. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, apa yang ada di sana dalam pandangan Allah dan Rasul? Yang ketiganya yaitunya Masjidil Aqsa, masjid kedua dibangun di permukaan bumi. Jadi bukan hijrah. Kalau hijrah itu Kuba. Di permukaan bumi, di alam jagat raya ini, Masjidil Aqsa adalah masjid kedua setelah Masjidil Haram. Hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar bahwa beliau menyatakan, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul masjidil wudi'a fil ardi aw awal, masjid yang manakah yang pertama kali yang dibangun di bumi ini ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al masjidil haram, Masjidil Haram. Sumama, kemudian yang mana lagi ya Rasul? Kata Abi Dzar. Maka Rasul menjawab, yaitunya al Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang pertama,
yang kedua Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua dibangun di alam dunia ini. Jadi bukan sembarangan, bukan sia-sia, bukan tidak ada apa-apa di sana. Sangat luar biasa sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahkan 3 di antara masjid yang boleh hukumnya sunnah malahan diberikan pahala melaksanakan perjalanan terhadap masjid itu. La tashaddu rihal illa ila thalathin. Masjid tidak boleh melaksanakan perjalanan kecuali hanya dikhususkan kepada 3 masjid, kata Rasul. Al-Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi Madinah, wa Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau situasi dan kondisi tak memungkinkan, kata Rasul, maka tak usah, cukup Masjidil Haram dan masjidku ini, kata Rasul, di Madinah. Oleh sebab itu melakukan perjalanan menuju 3 masjid itu diberikan kebaikan, pahala, fadilah, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sangat luar biasa. Dan banyak lagi hikmah-hikmah, kelebihan-kelebihan, manfaat dan fadilah dalam pandangan Allah dan Rasul. Bahkan termasuk para nabi dan rasul yang banyak diutus oleh Allah adalah dari Palestina. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah, salat di sana mendapat jaminan ampun dari Allah. Taubatnya diterima, nilai kelipatannya 500. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Satu kali sholat subuh di sana sama dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Di Masjid Nabi, Masjid Nabawi di Madinah itu 1.000. Satu kali sholat subuh di sana itu sama dengan 1.000 kali di tempat lain. Sementara kata Rasul di Masjidil Aqsa 500. Satu kali sholat Jumat, sholat subuh atau sholat maghrib di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 kali di tempat yang lain. Begitu Allah agungkan dan muliakan tempat-tempat itu. Inilah sekarang yang dijajah oleh orang-orang Zionis yang mereka itu ndak kenal, ndak tahu belas jasa. Samoh jo manolong anji yang takapi, kacang lupo di kulit, itulah nyoto. Padahal mereka itu nenek moyangnya dulu, para pendahulunya, orang-orang Israel itu adalah ditolong, dibantu, diselamatkan. Kenapa? Dia dijajah, dia diusir. Sekarang apa balasannya? Ingin menguasai. Mudah-mudahan kita berharap dan bermohon kepada Allah, kepada saudara-saudara kita, wabil khusus yang Islam, Muslim dan Muslimah, andaikan mereka gugur, semoga Allah berikan pahala syahid dan menjadi syuhada bagi mereka. Makanya kita lihat, udah nyampai kepada handphone kita, di layar-layar kaca, beliau yang gugur itu tak ada dimandikan sedikit pun. Memang seperti itu. Yang syahid tidak boleh dimandikan, kuburkan dengan baju-bajunya, dengan darah-darahnya. Kenapa? Beliau itu, mereka itu mempertahankan akidah, agama, tanah tumpah darahnya, mempertahankan adalah Islam. Jadi oleh sebab itu, semoga seluruh penjuru dunia, mari kita berdoa, bermohon, mungkin dalam tahajud kita, ba'da sholat, ba'da Jumat, dalam kegiatan-kegiatan yang lain, doakan saudara kita. Mereka tidak banyak berharap kecuali bantuan dan doa. Kalau ngangkat senjata kita ke sana, mungkin pengalaman kita tak ada. Malah sudah ada yang menawarkan dari Indonesia ini
dari teman-teman, tapi tidak dibolehkan, tidak diizinkan. Jadi oleh sebab itu setidaknya doa kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita, diberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang Islam, diberikan kekuatan. Allahumma kawil islamana, semoga Allah berikan kekuatan. Allahumma a'izzal Islam fil Palestin wal Gaza, dan semoga pasukan-pasukan jihad kita yang berada di sana, hadirin, kita ini adalah bersaudara, tanda saudara kita seiman. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu persaudaranya adalah iman. Memang bukan sebangsa, tetapi kita adalah seiman dan seakidah. Kalau ada mungkin kemampuan kita kurang atau kita tidak mampu, setidaknya kita tidak mengicam, setidaknya kita tidak berada di pihak lawan, tapi beradalah di pihak yang benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu Israel sekarang mereka bukan melakukan perang, tetapi adalah pembunuhan, menjajah dan ingin menguasai. Itulah hawa nafsu mereka itu. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai hari kiamat pun semua itu tak akan habis-habisnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk menyelesaikan itu semua. Kadang ada pula yang nyeleneh dengan mengicam bahwa buat apa di sana, udah keluar saja, serahkan saja. Ini orang yang tidak ngerti, orang yang tidak paham. Kalau tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, tak usah komen. Itu menyakiti hati umat-umat Islam itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, kepada saudara-saudara kita. Maka sudah ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang menyampaikan, ulurkan tangan kita, sumbangkan dana, kita berikan apa yang kita bisa kita berikan. Mudah-mudahan itu sebagai saksi di hadapan Allah, menjadi saksi nanti di hadapan Sang Qadirab bahwa kita adalah berada di pihak yang benar, kita berada di pihak yang selalu mendambakan kedamaian dalam rangka kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin fi Palestin wal Gaza.
Allahumma kawil islamana fil muslimin fil Palestin wal Gaza. Allahumma a'izzal islam lil muslimin fi Palestin wal Gaza wa fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna ya Allah lil muslimin wa fil makan fi hadzal ya Allah ya mujibas sa'ilin wa mustad'afin. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi.